Selamat malam pemirsa, selamat datang kembali dalam program kesayangan kita semua. Kamu bisa, karya mula bisnis luar biasa. Akhirnya kita kembali lagi di tahun 2026 lagi dengan nuansa yang berbeda, lebih fresh lagi. Topik-topiknya juga akan dibawakan sangat-sangat luar biasa. Baik, sedikit tentang Kamu Bisa. Kamu Bisa adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita pada malam hari ini sangat luar biasa pemirsa, terkait dengan kreasi tanpa batas dari buah markisa. Buah yang penuh akan kaya akan bijinya, warnanya sangat cantik, dan ketika kita lihat pasti kita pengen gitu ya makan markisa. Jadi penasaran bagaimana sih kreasinya itu bagaimana? Kita akan sama-sama membahas pada malam hari ini. Bersama dengan saya Tamara Sucianto yang akan memandu pemirsa semua dalam 1 jam ke depan terkait buah markisa. Dan pada malam hari ini saya tidak sendirian pemirsa, saya sudah ditemani oleh bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita panggil satu-satu pemirsa. Sudah bersama dengan kita ada Ibu Idauli Simbolon dari Bandung, Universitas Advent Indonesia. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Amanda, selamat malam para narasumber, Prof. Daniel, Ibu Tari, dan Pak Hukom. Selamat malam semua pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Oke, luar biasa. Selanjutnya, sudah bersama dengan kita ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Masih di mute Pak Hukom? Ya, selamat malam Pak Hukom, selamat bergabung di program Kamu Bisa. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Mbak Amanda, selamat malam para narasumber ahli, selamat malam para pemirsa. Selamat malam Ibu Johana. Dan ada juga tersebut kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam semuanya, selamat malam para pemirsa, selamat malam narasumber, salam sejahtera. Luar biasa. Selamat malam bagi para narasumber telah hadir pada saat hari ini. Dan tanpa langsung kita berlama-lama ya pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan video profile berikut ini. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Perkenalkan, saya Idauli Simbolon dari Bandung. Saya bekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia yang ada di Bandung ya. Di sela-sela kegiatan sebagai dosen, saya senang berkebun di belakang rumah, di sekitar rumah ya, baik di samping, di depan. Kami menanam pohon buah-buahan, tanaman sayur, dan juga tanaman hias atau bunga ya. Nah, saya senang juga mengikuti program Kamu Bisa, karena di program ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh ya, baik dalam hal membudidayakan tanaman, baik itu juga dari segi ekonominya. Oleh karena itu, ikuti selalu program Kamu Bisa di Hope Channel Indonesia. Luar biasa tuh tayangannya, bisa diperlihatkan banyak sekali nanti bahan-bahannya, kita sama-sama lihat selanjutnya ya. Nah, pemirsa, kami juga mengajak jika pemirsa memiliki pertanyaan atau mau sharing seputar markisa pada malam hari ini, boleh langsung saja di drop dalam kolom komentar kita di sosial media kita. Kita akan tunggu bersama-sama pemirsa. Baik, sekarang saya ingin langsung saja nih tanya sama Ibu Ida. Halo Ibu Ida, selamat malam. Ya, Oke. selamat malam. Malam Bu Ida. Bu Ida, saya ini penasaran ya, mungkin pemirsa juga sangat penasaran. Sebenarnya tuh apa sih yang membuat buah markisa ini istimewa dibanding dengan buah-buah tropis lainnya, Bu? Monggo. Oke.
Baik, mungkin masih ada sedikit kesalahan teknis yang kita akan bersama-sama kerjakan. Baik, mungkin sebelum itu kita ke Pak Hukom dulu kali ya, Pak Hukom. Pak Hukom, selamat malam Pak Hukom. Apakah suara saya terdengar Pak Hukom? Iya, selamat malam. Pak Hukom, Bisa dengar suara saya? sangat jelas Pak Hukom, sangat jelas. Pak Hukom, Ya. saya ingin bertanya nih Pak, mengenai buah markisa Pak, bagaimana sih Pak kondisi idealnya untuk membudidaya markisa agar hasilnya maknyus, optimal, dan manis Pak? Dipersilahkan. Ya, baik, Mbak Tamara. Memang sebelum saya menjawab, saya kasih selamat tahun baru dulu karena kita baru ketemu. Tadi Betul. saya tidak sempat sapa dan sekarang sudah bisa. Ya, jadi tanaman markisa ini sangat populer sekali dengan gizinya teristimewa untuk membuat minuman yang sehat yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, ini memang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang bagus dan bisa nanti memproduksi buah yang memang sesuai dengan kapasitas genetiknya dan juga memiliki kualitas yang baik, perlu sekali untuk mengetahui tentang teknik budidaya. Nah, sebelumnya harus tahu dulu tentang persyaratan tumbuh dari tanaman markisa itu sendiri, menyangkut dengan ketinggiannya antara 600 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Dia juga membutuhkan curah hujan 1.200 meter minimalnya. Ya, jadi butuh nanti pengairan harus cukup. Kemudian juga kelembaban itu ya 80 sampai 90%, suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian tanahnya gembur, mengandung bahan organik yang cukup banyak dengan pH-nya berkisar netral. Ya, jadi antara 6,5 sampai dengan 7. Lalu teknik-teknik perbanyakannya. Jadi tanaman markisa ini bisa diperbanyak dengan biji, bisa juga dengan stek, ataupun juga bisa diperbanyak dengan cara penyambungan atau grafting supaya mendapatkan buah yang cepat, tanaman yang berbuah cepat, dan juga dengan produksi buah yang cukup banyak. Hal yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, kemudian produktivitas yang paling penting, dan kualitas hasil, itu adalah teknik budidaya yang menyangkut dengan tingkat kesuburan tanah. Kalau tingkat kesuburan tanah dapat menjamin semua kebutuhan nutrisi tanaman secara full, berarti tanaman itu akan nanti menghasilkan buah yang banyak dan juga berkualitas, yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan baku secara kontinu dalam berbagai kreasi pengolahan lanjutannya. Mungkin itu Mbak Tamara yang bisa saya sampaikan. Jadi benar-benar kita harus lihat dari segala sisi ya Pak ya untuk menghasilkan buah markisa ini agar hasilnya lebih optimal. Terima kasih banyak kepada Pak Hukom untuk penjelasan yang luar biasa. Sekarang saya ingin ke Bu Johana nih, Bu Johana. Kita kalau mau ngomongin tentang buah markisa pasti nggak luput dari yang namanya hama ya Bu Johana ya. Nah pasti penanamannya tuh ada aja pasti hama yang datang ya ke buah atau pohon markisa ini. Nah Bu, mau tanya Bu, bagaimana cara kita untuk membasmi hama tersebut, dan mungkin kalau contohnya udah nggak sengaja masuk hama, bagaimana kita untuk mengusir mereka Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Ada beberapa hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman markisa. Saya mulai dengan hama dulu. Yang pertama itu lalat buah. Lalat buah itu merupakan hama utama pada tanaman atau buah markisa. Nah, biasanya hama ini dia
menyuntikkan telurnya ke dalam buah yang biasanya itu buahnya masih muda. Kemudian akibatnya itu buah muda itu akan mengkerut, rontok, dan buah matang itu kalau dia sampai matang, buahnya itu akan busuk. Nah, yang kemudian ada yang kedua juga ada kutu putih. Biasanya itu kutu putih ini biasanya pada semua tanaman itu pasti ada dan pada markisa juga ada. Biasanya pada ranting dan daun itu menyebabkan daun-daun keriting. Kemudian pertumbuhan terhambat dan pada daun-daun itu biasanya kelihatan itu ada berwarna hitam. Kalau di ilmu penyakit biasanya menyebutkannya embun jelaga hitam. Nah, berikut cacing. Nematoda biasanya itu ada nematoda atau cacing tanah yang biasanya berada pada akar tanaman. Nah, ini dia biasanya nematode ini biasanya menyerang sistem perakaran dari tanaman markisa ini dan membentuk bintil-bintil akar sehingga dia menghambat penyerapan nutrisi. Yang berikut itu ada penggerak batang. Nah, kalau penggerak batang ini biasanya dia melemahkan struktur sehingga ranting ataupun batang itu biasanya mudah atau rentan terhadap patah. Dan hama yang berikut yaitu tungau. Biasanya tungau ini dia menyebabkan daun-daun menguning, kemudian keriting dan gugur. Nah, selain hama ada juga penyakit. Yang paling berbahaya itu beberapa penyakit yang biasanya menyerang tanaman markisa, antara lain itu bercat coklat. Nah, penyakit ini biasanya itu dia menyebabkan bercak coklat keriting pada daun, buah, ataupun ukurannya itu sekitar 10 mm. Dan biasanya dia menyebabkan daun-daun itu akan gugur. Kemudian mati pucuk. Nah, biasanya mati pucuk ini akan menyebabkan atau menyerang itu pada akar, leher akar, batang, kemudian menyebabkan busuk. Nah, busuk pucuk ini biasanya dia muncul saat cuaca lembab. Jadi kalau musim hujan, kelembapannya cukup tinggi, nah penyakit ini sering muncul. Kemudian penyakit yang berikut itu layu fusarium. Nah, ini menyebabkan itu kelayuan mendadak dan pucuk-pucuk muda akan mati. Nah, yang berikut itu yang paling berbahaya ini ada beberapa jamur yang biasanya juga menyebabkan busuk pada leher akar yang disebabkan oleh salah satu jamur yang kita biasanya sebut dengan Rhizoctonia solani. Nah, ini biasanya menyebabkan pangkal pohon markisa ini menjadi busuk, kemudian pangkal batangnya ini akan busuk sehingga penyerapan unsur hara itu terhambat. Nah, ini akibat dari drainase yang kurang baik, tanah terlalu basah. Nah, yang berikut, yang penyakit yang cukup berbahaya juga yaitu virus. Virus atau biasanya itu menyerang pada kulit kayu. Nah, penyakit ini dia biasanya menebal, buahnya itu dia menebal, kaku, dan daging buah biasanya sedikit saja. Nah, cara untuk mengendalikan penyakit-penyakit atau hama ini yaitu biasanya kita harus memusnahkan buah yang telah rusak, baik itu hama maupun penyakit. Kemudian spora jamur itu juga kita harus untuk mengurangi spora jamur itu, buah-buah yang terkena
kerusakan baik jamur, virus ataupun bakteri, kita harus memusnahkannya dengan menanamnya. Kemudian yang berikut kita harus melakukan pemangkasan. Kenapa dilakukan pemangkasan? Supaya iklim mikro yang terbentuk di dalam tanaman markisa itu dapat dikendalikan sehingga suhu dan kelembapan itu tidak menunjang bagi perkembangan hama maupun penyakit. Kemudian atur drainase dengan baik, dan yang paling utama pemilihan atau penggunaan bibit yang sehat. Itu beberapa trik yang harus kita perhatikan dalam pengendalian hama maupun penyakit dari tanaman markisa atau buah markisa. Demikian Mbak Tamara, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Johana. Tanahnya pun kita harus perhatikan, jangan sampai tanahnya terlalu lembab. Wah, itu luar biasa, dan semoga pemirsa juga mencatat di rumah ya. Apa saja tips and trik dari Ibu Johana. Terima kasih baik Ibu Johana untuk tips and triknya, luar biasa. Baik, sekarang saya juga ingin kembali kepada Ibu Ida. Ibu Ida telah bergabung bersama dengan kita lagi. Halo Ibu Ida, selamat malam. Selamat malam. Tamara, mohon maaf tadi koneksinya terputus ya. Iya, saya pakai di mic lain ini. Aman Ibu Ida. Nah, saya juga ingin bertanya nih, menjawab, mungkin saya sangat penasaran dengan satu ini. Sebenarnya itu apa sih Bu yang membedakan buah markisa ini dengan buah-buah tropis lainnya? Apa yang membuat ini istimewa begitu Ibu Ida, dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Manda. Pasti semua buah punya ciri khas tersendiri ya. Tuhan itu maha luar biasa lah ya, menciptakan buah itu berbeda-beda, baik dari segi bentuk, dari segi warna, dari segi bentuk pohonnya juga, dan juga cita rasanya ya. Jadi yang patut kita syukuri adalah masing-masing buah itu punya keunikan tersendiri dan punya kandungan nutrisi tersendiri ya. Mungkin banyak yang sama nutrisinya, tapi pasti kadarnya itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Nah, satu hal yang saya sangat luar biasa dengan buah markisa ini adalah bisa diolah ya, bisa diolah untuk apa aja kayaknya masuk gitu ya. Dan rasanya itu khas, dan harumnya juga khas ya. Jadi sepertinya belum ada yang bisa saya samakan buah markisa ini dengan buah yang lain gitu ya. Belum ada gitu. Wow. Jadi kalau misalnya sirsa kan ada kesamaannya misalnya dengan buah nona dan lainnya, tapi saya lihat buah markisa ini dari segi bentuk dan juga rasanya sepertinya belum bisa disamakan dengan yang lain. Wow. Dia punya ciri khas tersendiri ya. Luar biasa. Baik. Nah, menurut Ibu Ida, bagian mana nih yang dari buah markisa yang paling bernilai tapi sering disepelekan, Bu? Disepelekan ya? Iya. Mungkin kulitnya ya Tamara ya. Kulit buah markisa ini kan memang untuk dimakan sepertinya belum pernah saya coba ya. Belum pernah, karena memang keras ya. Tapi ini kulit buah markisa ini bisa digunakan untuk untuk kompos ya. Saya sudah pakai untuk pembuatan ekoenzim. Ya, jadi harum dia kalau kita buat menjadi ekoenzim. Untuk saat ini baru 2 hal ini yang saya coba Amanda, untuk kompos dan juga untuk ekoenzim. Jadi untuk kompos itu saya coba untuk memotongnya lebih kecil-kecil, lalu saya kuburkan ke tanah, ya itu metode pertama, atau saya campur dengan sampah-sampah dapur yang lainnya ya, tentunya yang organik ya, kulit sayur, kulit buah, potongan-potongan sisa sayur, itu saya campur menjadi menjadi kompos ya. Jadi walaupun disepelekan tapi sangat berguna. Bisa kita gunakan dan ya, bermanfaat ya Tamara. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida untuk update seputar tentang
buah markisa, saat ini saya mau ke Bapak Daniel nih Pak. Pak, monggo Pak, tanggapannya bagaimana dengan buah markisa yang ternyata sangat banyak manfaatnya. Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Markisa ini sebetulnya ada 4 jenis ya. Yang dikenal oleh orang itu biasanya yang umum ya. Itu adalah buah markisa ungu dan kuning. Tapi ada lagi markisa grandis, markisa yang besar, yang seperti melon dia, kulitnya hijau. Kalau saya dulu pertama kali waktu kecil, kali kenal markisa yang besar, bukan yang ada biji-bijinya di dalam. Ya, itu biasanya diparut, ya, diambil sarinya untuk ini. Tapi yang umum dikenal oleh masyarakat adalah markisa yang isinya seperti ada banyak biji-bijinya, ya, berlendir. Ya, ada 2 jenis, ada yang manis, ya biasanya yang ungu kulitnya dan yang kuning. Nah, biasanya kalau di perusahaan sirup ya, perusahaan sirup itu yang ditanam yang kuning karena dicari yang asam sebetulnya ya. Yang asam karena itu lebih banyak vitamin C-nya dan lebih segar sebetulnya ya. Tapi kalau untuk dimakan sebagai buah segar, maka biasanya yang ungu. Yang di ungu agak kehitaman yang dimakan karena lebih manis, agak asam-asam sedikit begitu ya. Nah, banyak manfaatnya. Yang pasti untuk kesehatan sudah jelas, mengandung vitamin C, vitamin A dan berbagai jenis vitamin lainnya ya. Bisa dibuat macam-macam, bukan hanya sirup sebetulnya. Bisa dibuat juga selai, ya disaring, bijinya dilepas ya. Tapi yang tidak kalah penting yang tadi sudah disinggung, yang diabaikan itu adalah kulitnya. Ternyata kulitnya ini tinggi antioksidan yang tidak pernah diperhatikan orang ya. Sama dengan manggis. Manggis itu sebetulnya kalau diekspor orang luar negeri bukan mau, memang isinya enak gitu. Tapi yang diambil orang negeri itu, luar negeri sebetulnya adalah antioksidan yang ada di kulit manggis. Nah, ini kalau markisa, di kulit markisa juga banyak begitu ya. Jadi khususnya yang kuning katanya, yang ungu lebih banyak antioksidannya daripada yang kuning. Jadi daripada dibuang begitu ya, mungkin dikeringkan, dihancurkan, bisa jadikan herbal tea atau herbal kopi atau herbal lainnya karena antioksidannya tinggi. Bahkan mungkin ini bisa dijadikan kalau ada kan di Universitas Advent itu ada farmasi, bisa jadi topik skripsi mahasiswa karena tinggi antioksidannya, bisa dijadikan untuk sediaan untuk krim wajah ya karena tinggi antioksidannya. Jadi banyak sebetulnya kalau dieksplorasi, tapi yang pasti kalau sebagai minuman amat segar sekali, mempunyai cita rasa khas berbeda dari buah-buah lainnya begitu ya. Hanya saja kalau kita beli yang di toko itu kadang-kadang katanya asli tapi gulanya banyak. Sebetulnya gulanya adalah untuk pengawetnya begitu ya. Untuk pengawetnya. Tapi kalau kita beli yang segar, dimakan segar, kita badannya lebih segar, berbeda ya, punya sensasi yang berbeda. Jadi kalau saya menganjurkan ya boleh, ya sayang belum banyak ya, tidak banyak. Kalau yang banyak itu di Sulawesi Selatan sama di Sumatera Utara. Ya. Jadi kalau saya ke 2 tempat itu pasti saya cari yang fresh ya, sirup fresh tapi asli gitu ya. Asli jadi belum tanpa gula kalau saya ininya ya, walaupun asam sekali kadang ya, tapi saya senang. Ya kalau terlampau asam saya minta gula sedikit. Ya, tapi luar biasa. Ini ya, jadi kalau mau boleh tanam di rumah ya, tapi yang paling bagus sebetulnya antioksidannya jauh lebih ini daripada segar buahnya. Makasih. Biasa, terima kasih banyak Pak Daniel. Ajakan bagi para pemirsa untuk berlomba-lomba menanam buah markisa ya di halaman rumahnya. Baik, saat ini saya mau ke Ibu Ida lagi nih Bu. Selama Ibu Ida menanam markisa dan sudah menghasilkan seperti tadi ada fotonya ya, buah sirup markisa. Apakah ada produk-produk lain juga yang Ibu buat dari olahan markisa Bu?
Baik, Tamara. Jadi, Markisa ini enak sekali ya. Jadi saya sudah buat sirupnya. Benar tadi yang dikatakan oleh Prof. Daniel itu. Memang kalau kita mau yang lebih sehatnya, ya, tentu kita kurangi gulanya ya. Tapi kalau yang dijual itu sebenarnya kan memang sudah pakai gula, dia manis. Bahkan kita harus tambah porsi cairan waktu kita meminumnya kan begitu ya. Jadi Betul. kalau yang saya buat ini memang saya masih kasih gula tapi kadarnya saya kurangin lah ya. Jadi low sugar. Oke. Nanti akan saya coba untuk yang tanpa gula ya. Karena mungkin permintaan ada juga dari customer kita yang pengen tanpa gula gitu ya. Jadi kalau mereka mau tambah, mereka tambah madu kah di rumah masing-masing, Betul. atau yang sekarang ini juga dianjurkan dari stevia ya, pemanis dari tanaman stevia iya, ya. betul. Jadi benar juga itu, produser-produser Markisa ini sebaiknya menghasilkan juga yang tanpa gula ya, Iya. supaya customer yang misalnya memiliki penyakit diabetes Betul. tetap bisa menikmati buah Markisa ini ya, dari yang sudah diproduksi ya, karena memang untuk mendapatkan yang segarnya tidak selalu ada. Bahkan di Bandung sendiri kami sangat susah untuk mencari buah Markisa ini kalau di pasar ya. Jadi puji Tuhan bisa kami tanam dan bisa dinikmati setiap hari. Selain sirup, saya juga sudah buat itu fermentase ya. Selama ini kan kita jarang melakukan fermentase Markisa. Yang paling tren itu kan sekarang tepache ya, dari kulit nanas ataupun dari buah nanas. Tapi saya sudah coba dan ternyata lebih enak daripada kita buat sirup ya. Karena apa? Karena lebih segar dia, karena ada sodanya ya. Seperti minuman bersoda gitu ya. Bersoda yang alami. Nah, ini mungkin nanti bisa semakin didalamin ya, supaya minuman fermentase Markisa ini semakin banyak dia Pak di pasaran, karena sampai saat ini di Bandung kami belum temukan ini. Yang temukan paling sirup, itu pun sirup yang didatangkan dari Medan kan, dari Brastagi ya. Nah, dalam beberapa kesempatan saya selalu menyediakan minuman segar kalau misalnya ada kumpulan keluarga seperti kemarin tahun baru atau ada arisan keluarga ataupun acara-acara lainnya. Saat saya menyediakan minuman Markisa ini, tidak ada orang yang menolak ya, dan bahkan selalu habis gitu. Selalu habis karena katanya aduh segar gitu ya. Jadi minuman ini sangat enak dicampur dengan buah-buah lainnya seperti nanas ya, nangka ya. Kalau kita buat proporsional ya enak rasanya ya, segar sekali ya, segar sekali. Dan buah ini juga bisa digunakan untuk topping ya Tamara. Kalau kita misalnya buat dessert ya, tentunya dessert yang sehat lah ya, smoothie misalnya, lalu kita taburkan ini Markisa, pasti pasti enak dan segar ya. Mantap. Dan baunya itu khas, harum sekali ya. Betul, harum sekali. Jadi sangat menarik ini buah Markisa. Mantap, terima kasih banyak Ibu Ida udah kasih banyak olahan-olahan yang luar biasa ya pemirsa ya. Nah tadi kan Bu Ida sempat mention tentang fermentasi nih. Kita akan sama-sama melihat video hasil fermentasinya nih berikut ini. Ini yang sudah kita fermentasi selama 4 hari ya. Sekarang kita mau saring.
banget. Yang pasti lebih enak dari sirup. Ya. Hasil fermentasi ini baru 4 hari. Kalau lebih lama, sodanya akan lebih banyak tentunya ya. Tapi 4 hari aja sudah enak sekali. Meminum fermentasinya saya langsung, aduh sepertinya seger ya kalau kita minum Markisa di fermentasi pada malam hari atau siang hari, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ida untuk tutorialnya. Sekarang saya mau tanya lagi nih ke Bu Ida terkait dengan produk-produknya nih Bu Ida. Kalau kita membahas terkait dengan bisnisnya gitu ya Bu ya. Untuk kita-kita nih yang baru mau mulai Bu, kira-kira produk yang bisnis yang paling realistis untuk dari olahan Markisa ini apa Bu Ida, dipersilahkan. Ya seperti yang tadi ya, bisa fermentase atau bisa juga sirup. Yang paling gampang itu mungkin ya adalah jusnya ya. Oke. Fresh ya, jus segar. Jadi kalau kita misalnya buka kios jus ya, sediakan di sana Markisa. Karena Markisa ini kan bisa ditambah dengan buah-buah lain ya. Betul. Cocok dengan buah mangga, dengan buah nanas ya, buah-buah lain. Lalu saya juga pernah coba dengan alpukat ya, dia segar sekali ya, segar sekali. Jadi Markisa ini bisa jadi buah pelengkap untuk jus dan smoothie ya. Yang paling gampang itu mungkin itu ya. Iya, jadi betul. Apalagi sekarang ini dengan dengan adanya GoFood ya, GoFood kan, jadi banyak usaha-usaha rumah tangga ya sebenarnya yang bisa dikerjakan di rumah tanpa buka kios, hanya dipromosikan melalui media sosial, lalu ada terdaftar di GoFood gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa membeli gitu, membeli produk yang segar, ya jus yang segar ya. Jadi seperti kami juga kadang-kadang kalau pengen minum jus yang segar gitu ya, kita tidak perlu lagi pergi ke tokonya gitu atau ke kiosnya ya, karena sudah ada Gojek ya, jadi menghemat waktu sebenarnya. Walaupun sedikit lebih mahal ya, tapi zaman sekarang ini orang tidak berpikir itu lagi karena yang penting minuman yang mereka inginkan itu bisa mereka beli seperti itu. Jadi memang peran media sosial perlu sekali, baik melalui Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lainnya, mungkin menjadi pilihan untuk apa? Untuk membantu kita mempromosikan produk-produk dari Markisa ini ya, Amanda. Tamara. Jus dan fermentasi ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira tuh biasanya kalau contohnya kita memulai itu kan pasti akan ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi ya Bu ya. Nah kira-kira untuk berbisnis Markisa tuh kira-kira tantangan apa yang bisa Ibu share yang juga kita bisa bagikan sebagai pelajaran buat kita ke depannya Bu. Dipersilakan Ibu Ida. Tantangannya selalu ada ya, mau bisnis apapun itu pasti selalu ada tantangannya ya. Tapi tantangan ini kan kalau pebisnis, kebetulan saya belum pure bisnis ya, karena masih ada tugas sebagai dosen gitu. Tapi tantangan itu bisa diatasi. Salah satu contoh tantangannya adalah ketersediaan sebenarnya ya. Kalau kita berbisnis berbisnis buah Markisa ini, kalau stoknya nggak ada kan jadi sulit ya. Ya, jadi repot kita kalau nggak ada stoknya. Jadi oleh karena itu, memang kita juga sebagai pebisnis harus menggiatkan masyarakat itu menanam apa? Menanam buah ini di daerah kita gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini kan lebih banyak itu berasal dari Medan ya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya kita bisnis Markisa di Bandung harus mendatangkan dari Medan, ya tentu cost-nya akan lebih besar, dan juga kita harus menunggu lama kan begitu ya, Tamara ya. Jadi
kalau misalnya kita mau berbisnis ini di Bandung, karena kebetulan kita sudah coba dan tumbuh bagus, ya, berbuah bagus, hasilnya juga bagus. Ini mungkin salah satu usaha juga bahwa kita akan menggiatkan masyarakat itu untuk menanam markisa, ya, supaya saat kita mau berbisnis buah markisa ini selalu ada stoknya. Begitu Tamara, ya. Tantangannya juga mungkin dari harga, ya, karena kita tahu markisa ini cukup mahal juga, ya. Kadang-kadang kalaupun ada di pasar itu bisa sampai 30.000 bahkan lebih, kan gitu. Nah, kita harus membuat perhitungannya. Kalau kita mau menjadikan markisa ini menjadi suatu produk, kita harus bisa menghitung menghitung cost-nya, ya, supaya supaya di akhirnya nanti kita memiliki keuntungan, ya. Tapi kalau kita promosikan markisa ini dari segi kesehatannya, ya, tadi sudah dibahas bahwa markisa ini tinggi antioksidan. Masyarakat kita sekarang ini sudah semakin semakin ngeh, ya, terhadap kesehatan, ya, terhadap kesehatan, pengaruh media sosial dan juga berita-berita bahwa sebaiknya kita memang menggunakan makanan-makanan yang segar, ya, dan khususnya buah-buah lokal, ya, karena buah-buah impor itu kita nggak tahu berapa lama itu di dalam perjalanan, bagaimana penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus promosikan kepada masyarakat untuk menggunakan buah-buah lokal ini, ya. Tentunya dengan promosi demikian kita juga membantu petani-petani kita menjadi lebih bisa meningkatkan taraf ekonominya, ya, kalau buah-buah kita ini bisa diserap dengan baik dengan harga yang bersaing, tentu petani-petani di Indonesia juga akan meningkat taraf ekonomi dan tentunya lebih sehat dan berbahagia. Mungkin itu aja Tamara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ida, kami nantikan juga petani-petani yang baru nih untuk bisa menanam buah markisa, jadi lebih banyak lagi nih yang akan makan markisa. Makasih banyak Ibu Ida untuk penjelasannya. Sekarang saya mau ke Daniel nih Pak. Kalau kita bicara mengenai bisnisnya ya Pak Daniel ya untuk buah markisa ini, boleh nggak Pak kasih tips and trick nih bagaimana cara kita dengan dunia teknologi yang sangat canggih ini mempromosikan buah markisa olahan ini, dan kira-kira Pak untuk kami yang baru mau memulai, berapa sih harga produk yang bisa kita bagikan, yang kita bisa jualkan kepada orang di luar sana? Baik Pak. Baik, jadi tadi kalau bisnis sudah disinggung oleh Bu Ida, ya, bahan baku itu merupakan hal yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau bahan bakunya naik, ya naik harganya. Tapi kita trik yang paling utama adalah bagaimana membuat orang tertarik, gitu ya, tertarik. Jadi iklan melalui media sosial. Jadi banyak, ya, baik di TikTok atau apa, dibuat begitu orang senang begitu, ya, dipancing, ya, dibuat agar ini. Kemudian tentu kalau marketing itu ada iklan, ya. Nah, jadi iklannya sedemikian rupa di media sosial sehingga orang mengklik, gitu ya, mengklik. Jadi kalau dia mengklik sesuatu, dia akan mengklik kita, ya. Nah, itu ada topik khusus kalau kita mengundang orang-orang komputer atau apa, bagaimana caranya supaya ini. Tapi sudah ada itu biro jasanya juga, ya. Jadi kalau kita mau buka bisnis, marketing, ya, selain produk tentu nomor satu, tapi yang tidak kalah penting itu pemasaran, ya. Jadi kalau banyak produk bagus tapi tidak laku karena pemasarannya kurang kurang jeli begitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan usaha-usaha kecil yang dari rumahan berhasil karena dia menggunakan strategi seperti itu, ya. Jadi tentu contoh ya, ini nanti bukan di salah satu ini yang saya sebut aja Facebook, kan ada marketplace, ya. Nah, itu kalau kita beriklan di sana berpeluang lebih besar daripada kita
hanya pamer di laman kita. Ya, kalau di laman kita kan hanya teman-teman kita. Tapi kalau di marketplace, ya tentu ada biayanya, biaya marketing. Ya, nah itu ada kiat-kiatnya seperti itu ya, sehingga orang lebih senang. Jadi kalau orang cari minuman begitu ya, cari minuman penyegar, kita punya nomor satu di atas. Yang muncul pertama kali itu punya kita. Nah itu ada biro jasanya itu yang membuat dia naik ke atas itu ya, nomor satu itu. Jadi kalau itu selalu muncul nomor satu, orang cari minuman kita punya dulu, lama-lama akan diklik oleh orang. Ya, nah itu sekarang sudah jadi bisnis biro jasa tertentu juga yang hal-hal yang seperti itu. Tapi itulah bisnis. Jadi kalau seperti itu kita punya akan diklik oleh orang. Ya. Nah, kemudian tadi variasi produk. Jadi orang supaya nggak bosan gitu ya. Ada yang tadi pakai gula, ada yang ada ya namanya zero kalori. Zero kalori. Ya bisa tadi pakai stevia dan sebagainya, tapi ada sekarang yang memang gula 1000 kali lebih manis. Bukan sakarin ya, bukan sakarin. Namanya sukralosa. Sukralosa itu 1000 kali lebih manis. Dia ada kalorinya, tapi karena penggunaannya sedikit sekali, 1/1000, ya, 1/1000, jadi dia manis, tapi karena sedikit dia nggak ada kalori, jadi kalorinya tidak signifikan. Nah itu banyak minuman-minuman komersial yang beredar itu, yang mengatakan tambah gula, zero kalori, ya, dia pakai sukralosa. Ya, sukralosa. Kalau dulu orang pakai sakarin pahit, aftertaste-nya, kalau ini enggak, dia seperti sukra ya, seperti gula pasir gitu ya. Tapi ada osanya, jadi agak beda dikit ya. Nah itu banyak, jadi bisa seperti itu. Apa namanya? Ya kalau apa namanya? Ya ada yang pakai madu, ada yang zero kalori, ada yang pakai stevia, gula alami gitu ya, macam-macam kita buat. Padahal tadi bahan bakunya satu, tinggal ditambah. Dan yang enggak kalah penting adalah pengolahan, karena kadang-kadang kita kalau jual online itu kan kita kirim ya. Jadi dipanaskan dia, produk kita itu dipanaskan, dibungkus dalam botol, kemudian dipanaskan ya minimal direbus lah ya, direbus supaya ya itu namanya pasteurisasi. Kalau yang kita rebus itu ya 1 minggu paling lama, apalagi tadi kalau yang pakai gula ya, pakai gula 2 minggu bisa, bahkan 3 minggu awet ya kalau pakai gula. Kalau nggak pakai gula ya kalau direbus ya 1 minggu begitu ya, kecuali kita sterilisasi gitu ya, kita sterilisasi. Ada kiatnya lagi nanti kalau kita mau sterilisasi. Tapi itu ya nggak usah pasar daerah yang jauh-jauh dulu lah, dekat-dekat kita saja ya. Nah, kalau di tempat saya nih lebih mahal lagi dari, anehnya Bu ya, di Palembang jauh lebih mahal markisanya daripada di Bandung. Ya karena dari ke Bandungnya truknya dari Sumatera Utara banyak langsung, jadi ada grosirnya partai besar ya yang jualnya, jadi harganya jauh lebih murah daripada di Palembang mestinya ya, padahal jaraknya lebih dekat gitu ya. Nah jadi itu yang kita manfaatkan ya, produk variasi. Yang tidak kalah penting itu adalah iklan. Biaya produk ya, biaya pembuatan produk itu 20% bahannya ya untuk membuat produk, 60-70% daripada produk itu adalah marketing. Karena itulah sedemikian pentingnya ya. Jadi makanya tadi ada biro jasa itu. Kalau kita online, orang nyari minuman, kita punya duluan di atas. Ya, nah itu. Ya, ada waktunya ya, kita bayar 1 minggu. Selama 1 minggu itu, kita punya yang nomor satu terus. Begitu ya. Nah, jadi itu. Makasih. Luar biasa ya Pak, ada modal juga ya untuk dari suatu usaha tersebut. Jadi semoga ini bermanfaat juga bagi pemirsa semua untuk bagaimana memulai bisnisnya nih, apalagi di bidang markisa ini. Baik, saya ingin bertanya sama Ibu Johana nih Bu. Menurut Ibu nih, apakah kira-kira markisa ini bisa menjadi peluang bisnis yang potensial Bu? Dipersilakan Bu Johana. Mohon maaf Mbak Tamara, minta diulang pertanyaannya. Karena
berbisnis di bidang markisa ini memiliki peluang bisnis yang potensial Bu untuk kedepannya? Iya, terima kasih Mbak Tamara. Memang kalau kita mengelola bisnis dengan baik, pasti mempunyai prospek yang menguntungkan. Karena dilihat dari harga markisa yang cukup tinggi, tadi dikatakan oleh Bu Ida bahwa per kilonya bisa mencapai sampai 30.000. Kemudian kalau kita memilih cara berbisnis dengan baik, misalnya saja tadi seperti kita membuka kios menjual buah segar. Nah, peluang bisnis untuk markisa ini cukup besar. Apalagi markisa ini merupakan buah yang mempunyai nutrisi yang cukup tinggi, terutama vitamin C-nya. Sehingga bisa dikombinasikan menjadi smoothie dengan buah-buah lain yang memiliki nilai gizi atau nutrisi yang lebih tinggi lagi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian kalau kita melihat manfaat yang lebih dalam lagi, kita bisa menggunakan kulit-kulit dari markisa itu untuk menjadi pupuk organik, ataupun juga bisa menggunakannya menjadi ekoenzim seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida. Nah, dari situ kita bisa mempunyai peluang-peluang. Mungkin saja dari ekoenzim itu kita bisa berbagi dengan komunitas-komunitas yang memerlukan ekoenzim untuk perlindungan tanamannya. Ekoenzim itu kan bisa digunakan untuk berbagai manfaatnya, berbagai misalnya untuk penjernih air, kemudian untuk pengharum ruangan, desinfektan, kemudian bisa jadi insektisida. Nah, itu banyak manfaatnya. Jadi peluang untuk penggunaan markisa ini untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga itu juga cukup besar. Sehingga menurut saya, kalau kita ingin untuk menambah income rumah tangga, ya berbisnislah dengan melakukan bisnis markisa. Saya senang sekali karena Ibu Ida sudah mempraktekannya, dan itu kalau di Makassar buah markisa itu sungguh mahal. Kalau kita beli satu botol itu mahal sekali. Itu ada gandeng 2, ada 1, tapi cukup mahal, sehingga peluang bisnisnya itu besar sekali untuk kita. Saya kira itu Mbak Tamara. Jadi marilah kita berbisnis markisa, melihat prospeknya ke depan sehingga menjadi peluang bisnis untuk kita semua. Terima kasih. Mantap. Mbak Terima kasih Tamara. banyak Ibu Johana untuk pendampatnya. Nah, kita akan kembali lagi nih pemirsa, tapi kita mau menyaksikan UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa dulu berikut ini. Ya, benar. Benar sekali. Benar sekali. Benar. Jus, Yogurt, Puding, yogurt, dan jus. sirup. B, biji dan daging. B, B. B, biji dan daging buah. B, asam segar. B, asam segar. B. Asam dan segar. B, asam segar. A, menjalar. A, menjalar. A. Menjalar.
B. Merambat. Saksikan Kamu Bisa Karya mulia. Bisnis luar biasa. hanya di Hope Channel Indonesia. Luar biasa WKB yang sangat menghibur ya pemirsa ya. Nah sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Ida sekali lagi Bu. Bu, boleh nggak kasih pesanan kepada anak-anak muda atau kepada UMKM yang baru mau nih untuk memulai bisnis buah markisa? Ibu dipersilahkan. Mbak, Ibu maaf masih di mute? Masih di mute, boleh di unmute? Oke. Masih belum terdengar Ibu. Baik. Ya, kenapa mungkin saya juga bertanya ini ya pemirsa ya sambil menunggu Ibu Ida. Apakah sudah bisa Bu? Maaf. Oke, Oh, sudah mantap. kedengaran ya? Ya, dipersilakan Ibu Ida. Oke. Karena Mbak Tamara mintanya khusus untuk orang muda ya. Jadi kan sekarang ini bisnis itu kadang-kadang melonjak itu karena viral ya. Karena viral. Begitu ada yang memviralkan, wah bisnisnya apa langsung melonjak gitu ya. Jadi orang-orang muda silahkan untuk selalu mempromosikan buah markisa ini, buah tropis ya. Mungkin juga orang-orang muda harus menjajaki bagaimana mengimpor buah markisa ini ke luar negeri. Karena di luar negeri ini buah markisa ini diminati juga ya. Diminati dan termasuk mahal gitu ya. Jadi kita sangat mengharapkan orang-orang muda lebih promotif untuk mempromosikan buah markisa yang khas yang ada di Indonesia. Begitu saja Tamara. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Ida. Sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah habis untuk membahas markisa. Padahal sebenarnya saya pengen bahas lagi. Tapi kalau memang pemirsa ada pertanyaan tambahan, boleh tetap dikirimkan dalam kolom komentar kita ya. Kita akan siap untuk menjawabnya. Baik, tidak terasa 1 jam sudah bersama dengan pemirsa untuk membahas buah markisa. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Ida, ada Pak Daniel, ada Ibu Johana, ada Bapak Hukom di tempat ini. Bapak Hukom. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya juga rindu untuk mendengarkan closing statement dari yang sangat singkat dari setiap narasumber. Dipersilakan kepada Ibu Ida terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tamara. Selalu semangat untuk menanam markisa karena manfaatnya sangat banyak. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Ida. Dilanjutkan kepada Pak Daniel, Pak, dipersilakan. Kalau Anda ingin merasa segar pada cuaca panas ataupun hujan, jangan lupa minumlah markisa. Kalau perlu, tanpa gula. Luar biasa, terima kasih Pak Daniel. Lanjutkan Ibu Johana, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Bisnis markisa merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Untuk itu, baik orang muda, mari gunakan medsos untuk memperkaya diri dengan bisnis ini, sehingga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Johana. Dilanjutkan Pak Hukom, dipersilahkan. Masih di mute Pak Hukom, maaf, boleh di unmute. Ya. Baik. Maaf Pak, masih belum terdengar. Boleh di unmute Pak dari mic-nya.
Sudah? Dengar Sudah. saya? Siap, Pak. Boleh. Ya. Jadi Markisa ini merupakan bunga yang langka walaupun di daerah tropis di Indonesia hanya cuma beberapa saja memang ada juga. Dan pernah saya beli dan makan ya. Dia punya teknik budidayanya tidak terlalu rumit, jadi bisa dikembangkan secara besar-besaran Mantap. dan punya peluang karena manfaat yang cukup besar untuk bisa mengimbangi kondisi kesehatan tubuh antara perkembangan radikal bebas dan asupan antioksidan untuk tujuan kesehatan tubuh. Jadi ini memang sangat penting sekali untuk dikembangkan. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hukom, dan kita pamit undur diri pemirsa untuk episode Markisa pada saat hari ini. Terima kasih banyak pemirsa juga yang telah hadir bersama kita pada sampai saat ini, dan jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa di Hope Channel Indonesia, televisi kesayangan kita semua. Bye.